Suaranya bagus, Bro. Suara dan layarnya ketangkep bagus nggak ya? Lagi hujan nih soalnya. Oh. Oke, selamat malam buat teman-teman yang sudah hadir pada malam ini. Jumpa lagi kita di dalam seri webinar live. Hari ini Senin, tanggal 12 Juli pukul 7.30 sesuai dengan jadwal kita lakukan webinar. Kali ini kita mengangkat topik tentang volatilitas. Volatilitas ya. Jadi saya tidak eh, entah sudut pandang saya tentang volatilitas dengan usulan dari eh, untuk seri webinar ini apakah sesuai dengan ekspektasi teman-teman sekalian, tetapi saya coba memberikan sudut pandang saya tentang volatilitas. Soalnya agak bingung nih kalau tentang cerita volatilitas ini, volatilitas apa ya yang dimaksud itu, gitu ya. Oke, bagi teman-teman yang belum mengikuti seri webinar sebelumnya bisa dilihat di kanal YouTube ya, baik dari official maupun dari channel YouTube saya. Oke, bersama saya di Pangestu, analis dari Hot Forex Indonesia, dan tidak bosan-bosan mengingatkan bahwa transaksi instrumen finansial itu semuanya mengandung tingkat risiko yang tinggi. Oleh karena itu, sebelum melakukan transaksi perdagangan, sebaiknya mempersiapkan diri terhadap resiko yang terkandung, karena yang namanya berdagang, untung dan rugi adalah hal yang biasa diterima oleh pedagang. Oke, kebanyakan kita lebih, ya siapa sih yang nggak mengharapkan untung ya. Tapi kadang-kadang aspek dari resiko tidak diperhitungkan dengan cermat gitu ya. Padahal itu adalah aspek yang paling penting. Karena ini kan take and give ya. Artinya setiap keputusan yang kita ambil, resiko sudah harus dikalkulasi. Oke, ini yang paling penting karena tugas kita adalah untuk melindungi modal ya, modal yang paling penting untuk dilindungi. Oke, teman-teman sekalian, apa itu volatilitas? Jadi dalam sudut pandang saya, volatilitas adalah pergerakan pasar ya, pergerakan pasar tentang naik dan turunnya dalam jangkauan atau range dan kecepatan dari pergerakan harga tersebut. Jadi ini antara harga dan waktu. Ya, jadi hubungan volatilitas itu adalah hubungan antara waktu dan harga, kecepatan pergerakan, itu yang dimaksud dengan volatilitas. Atau kalau bahasa sederhananya volatilitas yaitu namanya fluktuasi. Fluktuasi kalau biasa kita mendengar ini harganya terlalu fluktuasi, terlalu fluktuatif. Nah, itu maksudnya volatilitas. Nah, ini saya katakan bahwa ini dari sudut pandang saya ya, karena saya nggak tahu ide tentang volatilitas yang teman-teman usulkan itu apakah sesuai dengan ekspektasi yang saya maksud. Saya sampaikan pada hari ini. Oke, jadi volatilitas terjadi pada semua instrumen pasar, itu yang harus kita garis bawahi.
Karena dengan melihat volatilitas yang terjadi dari aset yang kita perdagangkan, entah dia itu adalah forex, entah itu adalah indeks, ya masing-masing lah ya aset yang kita perdagangkan. Karena pasar itu kan banyak sekali kan, ada pasar saham, pasar forex, pasar obligasi, komoditas, pasar asuransi, future, derivatif, dan ya pasar modal segala macam kan, pasar tunai banyak sekali. Nah itu volatilitas itu terjadi pada semua pasar tersebut. Oke. Nah biasanya dengan melihat fluktuasi atau volatilitas di sini, kita bisa memilih aset apa yang mau kita transaksikan, kan begitu kan? Untuk mengukur resiko yang siap kita tanggung. Nah, tidak semua orang suka transaksi pasangan mata uang pound sterling misalnya. Kenapa? Pound sterling itu terlalu liar katanya. Pound sterling itu terlalu fluktuatif, sering menyentuh stop loss dan sebagainya. Nah, itu mereka sedang bercerita tentang volatilitas suatu pasar, gitu ya. Dalam hal ini adalah sterling itu volatilitasnya tinggi, terlalu fluktuatif, terlalu liar, kan gitu ya, katanya begitu. Tapi pasar yang demikian memiliki pergerakan yang lebih cepat, pergerakan yang memiliki range yang lebih lebar, maka itu dikatakan volatilitasnya tinggi, gitu ya. Nah, dalam hal ini untuk mengenali dari pasangan mata uang ataupun aset yang lain, kita akan bisa mengkalkulasi resiko sesuai dengan rencana transaksi yang kita gunakan. Biasanya sih begitu. Oke. Jadi volatilitas yang terjadi pada semua pasar finansial itu terjadi selama periode pergolakan ekonomi. Jadi volatilitas itu ada yang ekstrim sekali, ada juga yang standar-standar saja, yang bisa ditoleransi, ada yang stabil-stabil saja. Oke, kita sering melihat volatilitas atau fluktuasi yang tinggi pada pasca berita-berita ekonomi, misalnya krisis, apalagi yang permulaan dari pandemi, ya kan? Kemudian pasca perang misalnya, kita akan pasca perang biasanya kita akan melihat harga minyak itu fluktuatif sekali. Kita akan melihat US dollar itu sangat fluktuasi sekali, gitu ya. Nah, itulah suatu kondisi di mana ketidakpastian terjadi. Dan di situ mengandung banyak karakter pasar yang terbaca dari investor. Investor yang ragu-ragu, investor yang tamak, itu akan terlihat dari fluktuasi harga yang terjadi tersebut. Oke, biasanya akan menandakan dari pergerakan harga dalam rentang waktu yang singkat akan bergerak dengan cepat. Oke, ayunannya juga bergerak dengan kencang. Nah, itulah volatilitas. Nah, apa yang perlu kita ketahui tentang volatilitas? Jadi suatu sekuritas dikatakan memiliki tingkat volatilitas yang lebih tinggi, yaitu di saatnya nilai dari aset tersebut berubah secara dramatis, oke, dalam waktu yang singkat. Nah, biasanya volatilitas itu diukur dengan menggunakan alat standar deviasi. Nah, mungkin teman-teman melihat kepada MetaTrader akan menemukan satu indikator yang namanya standar deviasi. Atau teman-teman mengecek tools dari MetaTrader juga terdapat alat yang namanya standar deviasi. Oke. Nah, fungsi dari standar
deviasi baik itu berupa indikator maupun berupa alat bantu itu adalah untuk mengukur penyimpangan aset dari nilai rata-rata. Kira-kira begitu ya. Jadi standar deviasi itu adalah alat untuk mengukur penyimpangan aset dari nilai rata-rata. Ya kita pelan-pelan aja ya, karena ini materinya ya penting sekali, menurut saya penting sekali. Tapi ini mungkin bukan sesuatu yang menarik bagi semua kalangan, oke? Karena kadang-kadang orang yang terlalu terfokus pada transaksi kadang-kadang tidak memperhatikan hal-hal yang remeh-temeh, tetapi sebenarnya itu penting untuk kita ketahui. Terlepas dari kita akan menggunakan atau tidak, ini penting. Oke, baik teman-teman, mari kita berasumsi sekarang ya. Mari kita berasumsi tentang fluktuasi yang tinggi dan fluktuasi yang rendah atau high volatilitas dan low volatilitas ya. Oke, mari kita berasumsi pada suatu aset. Misalnya kita berekspektasi bahwa harganya sekarang berada di 1,2. Ya, 1,2 ya. Kita berekspektasi ya. Nah, kita memiliki suatu grafik sekarang, grafik line ya, di sini adalah 1,2. Oke. Nah, di dalam 1,2 ada perbedaan rentang harga. Ya, ada perbedaan rentang harga di sini. Nah, perbedaan rentang harga ini akan terjadi pergerakan yang lambat, ada yang pergerakan yang cepat, ada yang lambat, ada yang cepat sekali. Naik turunnya cepat sekali. Nah, kalau kita menghitung dari standar deviasinya, oke, dari standar deviasi dari setiap harga tertinggi, harga terendah, maupun harga penutupan atau harga pembukaan, dari titik poin harga ini, pergerakan ini menggambarkan tingkat volatilitas atau fluktuasi. Oke ya. Jadi maksudnya apabila suatu posisi mengalami perubahan nilai yang dramatis atau nilai yang luar biasa, seperti demikian, dengan cepat, maka kita katakan inilah volatilitas yang tinggi. Ya, ini adalah volatilitas yang tinggi. Nah, volatilitas yang tinggi itu banyak disukai bagi orang yang melakukan transaksi yang terburu-buru gitu ya. Mereka suka pergerakan yang cepat harganya. Biasa kalau menghadapi pasar yang sideways, waduh mereka pada ngeluh biasanya. Ini pasar kok harganya letoy sekali, nggak bergerak, nggak kemana-mana gitu ya. Nah, mereka suka kepada volatilitas atau fluktuasi harga yang cepat. Karena dengan cepat, artinya ya keuntungan akan cepat gitu ya. Asal kita risiko gitu ya. Nah, kadang-kadang kita juga dapati harga yang pelan seperti ini. Ya kan? Harga yang pelan seperti ini. Nah, ini berarti volatilitasnya rendah. Biasa terjadi pada pasar yang sedang flat. Ya, pasar yang sepi. Nah, fluktuasi yang rendah, likuiditasnya juga rendah, makanya dia menciptakan rata-rata pergerakan dengan standar deviasi yang stabil di situ. Oke, ini standar yang deviasinya rendah. Nanti akan kita temukan pada pasangan-pasangan mata uang dengan tingkat volatilitas yang tinggi maupun yang rendah. Oke,
Nah, bagaimana cara menentukan volatilitas di pasar? Yaitu salah satunya kita harus melacak tren ya, melacak tren yang berlangsung. Karena harus kita garis bawahi bahwa volatilitas itu ya sama dengan ayunan atau swing dari harga itu. Kalau kita terlalu terbiasa dengan menggunakan 1 jam, nah kita kan sering bertanya nih harga habis 1 jam ini mau kemana nih? Mau ke atas atau mau ke bawah? Gimana cara tahunya volatilitas itu? Ya salah satunya kita harus melacak tren yang terjadi pada frame yang lebih besar. Karena bagaimanapun ceritanya, keberhasilan transaksi itu harus dan selayaknya itu adalah mengikuti tren besar yang berlangsung. Gitu ya. Jadi kita harus melacak tren yang berlangsung di situ. Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama tentang volatilitas, nah kita langsung ke apa ya? Kita trader aja ya, supaya kita langsung bisa melihat secara grafik. Jadi itu lebih membantu kita. Nah, teman-teman sekalian, apa namanya? Jadi harus kita sepakati satu hal bahwa volatilitas itu ya sama dengan swing atau ayunan harga ya pada setiap sudut harga ketika mencapai suatu harga tinggi pada satu spot harga misalnya itu akan apa namanya menciptakan ayunan. Nah, kecepatan ayunan ini berbeda satu dengan yang lainnya. Oke, misalnya pada suatu harga mencapai titik support, kadang-kadang orang melakukan pending order misalnya untuk mengantisipasi smart money, ya. Dia sudah misalnya melakukan yang berasumsi bahwa harga akan terjadi pemantulan pada tingkat support maupun pada tingkat resisten, atau orang yang menggunakan sistem uh, supply dan demand misalnya, mereka berharap bahwa ketika harga sampai titik tersebut akan terjadi suatu rebound harga yang cepat. Nah, kadang-kadang harapan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan pasar. Memang kalau yang terjadi dalam suatu tren yang berlawanan itu akan terjadi suatu fluktuasi yang cepat. Tetapi pada teknisnya bahwa harga memang sering terjadi pemantulan, akselerasi harga pada titik-titik penting, yaitu zona-zona psikologis dari pasar. Zona psikologis yang dimaksudkan di sini adalah bukan zona psikologis pada nilai psikologis ya, tetapi level harga psikologis yang terdapat pada level support dan resisten maupun pada area supply and demand. Nah, di situ sering terjadi akselerasi harga yang cepat, pemantulan yang cepat, akselerasi pergerakan waktu yang cepat. Nah, itu akan menyebabkan banyaknya posisi yang akan tereksekusi dengan cepat di situ. Karena pada prinsipnya akselerasi harga itu tidak akan terjadi kalau pasar itu tidak liquid. Akselerasi harga itu akan terjadi pasar yang liquid. Ini volatilitas pasar itu ditentukan oleh karakter dari aset tersebut. Karakter dari aset tersebut. Jadi kita transaksi misalnya menggunakan euro dengan pound sterling itu berbeda ya, berbeda. Tapi orang suka menyamakan aset gitu ya. Mereka selalu memiliki pola pikir kalau USD-nya dolar Amerikanya melemah, pasti pound sterling naik, pasti euronya naik. Tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Karena ada hubungan intermarket, ada hubungan kepentingan dari masing-masing aset yang berbeda dari pelaku pasar. Jadi akan
memberikan satu pandangan bahwa rata-rata fluktuasi euro dengan pound sterling itu akan berbeda. Kan kira-kira gitu ya. Biasanya euro ini rata-rata rate transaksinya 1 hari berapa. Kalau pound sterling 1 hari berapa. Kalau yen itu 1 hari berapa. Nah, itu biasanya akan menciptakan kelompok-kelompok trader yang berbeda, gitu ya. Jadi ada yang suka transaksinya di euro toh. Kenapa? Sekali ditanya, ya lebih terbaca katanya. Kemudian tidak terlalu liar. Oke, pattern pola price action-nya juga terbaca lebih gampang gitu. Tapi ada sekelompok trader yang lebih suka transaksi GU. Kenapa suka GU? Ya, katanya kalau GU kalau floating terjadi itu nggak berlama-lama, akan cepat pulang. Alasan mereka ya lumayan lah, rata-rata pergerakan pound sterling 1 hari bisa di atas 100 atau rata-rata 100. Sedangkan euro kadang-kadang lebih stabil, bisa di angka 75, 100, 75, 100 per hari. Buat pun 125 pips terjadi dalam satu waktu. Nah, inilah opini dan alasan-alasan masing-masing kelompok trader yang berbeda. Kan gitu ya. Nah, berkaca daripada apa yang terjadi pada misalnya saya sekarang kepada USD JPY saat ini, nah kita memiliki suatu potensi daripada struktur yang sudah terpecah misalnya untuk saat ini ya, yaitu suatu struktur yang terpecah. Nah, secara teknikal kan kita lebih suka mengambil posisi selnya di sini loh, ya kan? Kita lebih suka mengambil posisi selnya rata-rata di sini. Artinya dalam konteks ini kemungkinan besar yen akan menguat terhadap US dollar misalnya ya. Nah, bagaimana kita untuk mengetahuinya bahwa akan terjadi volatilitas yang tinggi? Maka memang ada banyak alat bantu, cukup banyak yang bisa kita manfaatkan ya. Ada cukup banyak. Nah, kalau misalnya apa namanya kalau kita lihat daripada objek atau tool di sini, kita kan kalau untuk melihat channel misalnya ya. Nah, di sini ada standar deviasi. Ya, kan ini ada standar deviasi. Nah, standar deviasi ini bisa diatur. Standar deviasinya itu apa ya? Mau deviasinya berapa? Ini kalau kita atur deviasinya di sini, yaitu adalah jarak basian sebenarnya. Kalau bahasa sederhana itu jarak basian yang keluar daripada rata-rata harga. Kira-kira sih maksudnya seperti itu kalau namanya standar deviasi. Ya kan, kalau saya misalnya ambil tadi deviasinya 1 ya modelnya begini, kalau deviasinya 2 maka dia akan menjadi lebih lebar. Atau kita mau menggunakan deviasi 1,5 untuk melihat rata-rata larinya harga daripada nilai rata-ratanya. Oke. Nah, ini akan berbeda pada semua aset. Standar deviasinya ini berbeda semua. Oke. Nah, misalnya kalau kita tempatkan di sini untuk saat ini ya, untuk saat ini seperti kira-kira begini. Berarti kalau standar deviasinya kita bikin 2, ini kita bisa menjadikan untuk penentuan kira-kira di sinilah kita akan menempatkan resiko. Kira-kira ya, kalau kita sudah memperoleh struktur untuk lebih cenderung mengambil posisi turun, misalnya seperti ini. Oke, mengambil struktur turun di sini, ya kita akan kira-kira standar deviasinya berada kalau menggunakan apa ya 1,5 maka berada di sini gitu ya, kira-kira begitu ya. Oke, nah selain pada tools standar deviasi yang bisa digunakan untuk melihat
cara bias yang keluar daripada nilai rata-rata, kita juga bisa memiliki beberapa alat indikator tren yang bisa dimanfaatin untuk melihat fluktuasi harga. Contoh indikator yang paling sederhana misalnya kita bisa menggunakan Bollinger Band gitu ya. Oke, untuk melihat fluktuasi harga. Nah, dari fluktuasi harga yang terlihat, range harga yang paling lebar atau ayunan yang paling lebar itu menandakan high volatilitas. Oke, high volatility. Nah, ketika penyusutan indikator menjadi leher botol, berarti ya selain volatilitasnya rendah di sini, mungkin likuiditasnya juga rendah di sini. Oke. Harga yang menabrak dinding daripada garis band luar, akselerasinya yang cepat, pergerakan yang cepat, ya kan, akan mengantarkan volatilitas naik dan pada titik tertentu dia akan melemah. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa waktu terjadinya volatilitas yang tinggi, fluktuasi harga yang tinggi, biasanya akan dibayar lebih lambat. Oke, membutuhkan waktu yang lebih panjang, biasanya begitu, untuk menutupi dari range ini. Oke, bisa membutuhkan waktu yang lebih panjang. Nah, seperti misalnya yang sekarang terbentuk di sini ya, contohnya ya. Di sini mungkin membutuhkan masa sekitar 9 batang candle. Tetapi untuk menutupinya ini membutuhkan lebih dari 9 candle. Nah, di sini kalau kita lihat ini candlenya berapa di sini untuk menutupi sampai di sini. Sampai sekitar 40 bar ya. 40 batang candle baru menutupi nilai penurunan yang terjadi dengan 9 batang candle di sini. Untuk menutupinya berarti fluktuasi yang di sini terjadi cepat, waktu yang dibutuhkan lebih cepat, sedangkan untuk menutupi nilai dari penurunan ini membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, biasanya itu yang terlihat dalam menentukan suatu tren dan tidak trennya harga tersebut. Nah, seperti yang sebelum-sebelumnya, saya katakan bahwa untuk sebuah tren itu biasanya lebih stabil naiknya dan harga itu tidak fluktuatif, tidak terjadi candle-candle yang besar yang mendadak ya dalam rentang waktu yang cukup lama seperti ini akan membentuk struktur pasar dengan volatilitas yang stabil, bukan yang mendadak naik mendadak turun. Nah, itulah tren. Oke, yang terbaca daripada swing. Kalau swingnya lebih lama, kemungkinan besar itu adalah tren. Kalau swingnya cepat, kemungkinan besar itu adalah suatu korektif. Ya, suatu gelombang korektif. Itu cara membedakannya. Nah, teman-teman, selain daripada indikator Bollinger Band untuk melihat akselerasi harga dalam fluktuasi harga, nah kita juga bisa menggunakan indikator standar deviasi lah. Misalnya kita standar deviasi di mana nih? Oke, ini adalah standar deviasi. Nah, standar deviasi ini sebenarnya cara kerjanya ini standar deviasi ini di dalam mengukur penyimpangan rata-rata dari harga ini hampir sama kerjanya dengan ADX. Hampir sama ya, tidak sama persis. Cuma perbedaannya di mana? Perbedaannya berdasarkan periodenya. Kalau standar deviasi pada umumnya dia menggunakan bawaan standar itu 20 atau 21 ya. Di 20 ya, di 20. Ini standar deviasi. Bawaan ya, 20. Sedangkan pada ADX ini dia menggunakan standar 14. Nah, tentu saja ini bisa kita ubah menurut settingan kita ya, nggak mesti default bagaimana. Tetapi cara kerja dari
standar deviasi maupun kalau ada kan average direction kan, rata-rata dari arah harga biasanya begitu, dan dibaca itu kan satu arah. Kalau untuk standar deviasi nggak ada batas, bawah negatif itu nggak ada gitu ya, nggak ada batas negatifnya kalau untuk standar deviasi. Jadi dia selalu berada pada titik nol. Ada pada titik nol, harga naik, ya ini indikatornya akan naik. Dan ketika harga turun, tidak mesti bahwa ini akan turun. Indikatornya turun, tidak mesti bahwa harganya akan turun. Nah, tetapi kalau pada pembacaan ADX itu sama aja. Kalau yang namanya ADX, kalau harga itu kira-kira di kisaran 20 hingga 25, pada umumnya pasar ini adalah pasar yang memiliki volatilitas yang stabil. Artinya ya kemungkinan besar itu terjadi sideways begitu ya, karena di bawah level antara 25 ke 20 itu biasanya ya cukup stabil. Tetapi kalau untuk melihat likuiditas atau momentum yang hilang biasanya di bawah 20 ini udah parah nih. Biasanya di bawah 20 itu benar-benar nggak ada tren, benar-benar terjadi flat di sini ya. Cuma saya lebih suka menggunakan level 25 untuk melihat terjadinya suatu fluktuasi harga. Nah, dari semua indikator ini bisa kita padukan ya. Kita bisa padukan juga, misalnya kalau kita mau menggunakan contoh sederhananya lah yang menentukan untuk indikator untuk memvalidasi suatu tren. Biasanya kan orang menggunakan volume ya. Ini salah satu alat yang langsung bisa kita lihat daripada volume transaksi. Oke. Jadi ini misalnya kita menggunakan standar deviasi dengan tambahan volume ya untuk melihat harga. Nah, ketika terjadi kenaikan standar deviasi di atas 0, mana harga menunjukkan penurunan seperti ini dan terjadi peningkatan volume tick, artinya aktivitas transaksi itu terjadi kenaikan. Oke, dan kalau kita lihat daripada struktur harga yang terjadi di sini, yaitu terjadi pergeseran minat, breakout di sini. Ya, ini merupakan satu sinkronisasi dari signal untuk masuk pasar. Kemungkinan besar sesudah terjadi demikian akan terjadi volatilitas yang tinggi. Saya kira begitu ya, akan terjadi volatilitas yang tinggi. Nah, tentu saja nanti bisa menggunakan indikator yang lain untuk melihat apa ya, untuk melihat nilai fluktuasi. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan indikator dari William. Sepertinya akselerasi osilator. Jadi menggunakan akselerasi harga, di mana harga turun, dia akselerasinya semakin turun akan semakin panjang ke bawah sampai terjadi perubahan warna dan penyeberangan ke atas itu mengatakan akselerasinya menjadi lebih lemah dalam konteks tren turun. Nah, itu bisa semuanya bisa dipadukan di dalam untuk melihat volatilitas dari aset transaksi. Nah, misalnya teman-teman bisa melihat di sini, ini terjadi volatilitas yang tinggi, akselerasi harganya cepat, berada di atas 0, kemudian volume transaksi tinggi sekali, kemudian memang pada dasarnya standar deviasinya mulai menunjukkan nilai yang menuju ke arah, ke atas. Nah, ini biasa menggambarkan fluktuasi harga. Volatilitasnya akan terbentuk akan tinggi. Nah, yang namanya fluktuasi itu tidak akan berlangsung dengan lama, biasanya hanya berlaku sebentar dibandingkan daripada tren yang sedang berlangsung. Tren membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk membentuk kekuatan-kekuatan. Tetapi akselerasi harga yang berjalan dengan cepat atau fluktuasi harga yang berjalan dengan cepat biasanya itu membutuhkan waktu pendek dan akan terjadi hanya dalam waktu yang bersifat sementara. Oke, fluktuasinya ya bersifat sementara. Jadi ini tidak pakai lama ya, tidak pakai lama.
Nah, eh, ini adalah alat-alat indikator yang bisa kita gunakan untuk mengukur suatu volatilitas yang terjadi pada pasar, terutama pada pasar forex. Nah, bagaimana dengan pasar yang lain? Nah, berdasarkan dari platform yang saya miliki, misalnya teman-teman mau melihat ada standar yang bisa kita gunakan, misalnya kalau kita transaksi saham ya, ini bisa kita lihat kepada volatilitas indeks, yaitu VIX. Nah, VIX ini biasanya digunakan untuk melihat atau mengukur atau biasa disebut dengan indeks ketakutan dari S&P 500. Nah, ini biasanya bisa kita lihat dari levelnya ya. Kalau untuk melihat saham dari ini adalah alat ukur ketakutan ya untuk melihat pasar, terutama untuk S&P 500. Jadi misalnya kalau standarnya di bawah 20 seperti ini ya, level harganya berada di bawah 20, itu menggambarkan minat pasar sih untuk sementara ya, dalam waktu waktu apa namanya waktu belakangan ini ya, minat pasar ya. Kalau misalnya ini terjadi penurunan pada fix, ini biasanya harga S&P-nya naik tuh. Jadi dia eh, kontradiktif dengan apa? Dengan S&P. Kalau terjadi naik berarti harga S&P itu biasanya menurun tajam. Nah, kita kita kan ya indeks stabilitas saham. Oke, sampainya mungkin ada yang ambil saya jelaskan materi mau dikatakan adanya dicek ya. Eh, kalau untuk apa forex, teman-teman nggak bisa menggunakan CCI ya. CCI itu juga menggabungkan aksi pasar, aksi pasar yang terjadi dia spotnya di atas 100 itu biasa tanda, jadi bisa konfirmasi aja. Banyak seperti ini misalnya kita kan si contoh ya. Saya kan kalau terjadi kenaikan terjadi misalnya kalau jadi kemudian akan ada dari mulai dia I14-nya ada di atas 100, itu menggunakan bergambarkan level 4. Nah, ini hanya tendang ekstrim, tangannya ke atas. Ekstrim. Ketika di atas. Pada sisi bawah, ketika terjadi volume tinggi, harga tuh tinggi, ada pola reversal, itu juga terjadi seperti itu. Pada di pasar forex ya, untuk CI14, untuk teks kemudian oke situ bisa dikomparekan di situ melihat dasar saham Amerikanya kurs biasa terus di X sama dia alat dari CE kan di CE ini kan ukur teman lihat ya ini
bisa melihat ya begitu aja, dia tuh ya arahnya begitu begitu ya. Ya bisa bisa kita lihat volatilitas nggak ada di sejarah bulan dari ada itu dari terbangnya ini berarti pasannya kan tinggi sekali, ini sedang mengalami sampai di sini ketakutan. Nah, dia pada terus SMP ya. Selalu lihat kita tanggal di sini, sorry, udah. Oh, bulan Februari ya, tanggal Februari menuju Maret, fixnya kan terjadi kenaikan pasar yang terjadi kan di sini itu kita sinkronkan apa dengan yang terjadi pada S&P pada sama di sini pasar depan 20 27 ya 27 ini di atas ya, ini fixnya berada di atas level 20. Nah, kalau berada di atas level 20 bisa terjadi pada level level harga volatilisasi yang bentuk S&P 500 itu ini dan memang itu ya karena di sini sudah mendukung mentok beberapa hari di siap-siap ini bisa indeks beberapa apa sih bisa borong di sini berapa itu ada cukup dalam ya ini beberapa siang hari pada level berapa pada level ini terjadi pola naik borong harga seborong harga ya bisa di nah kalau ini misalnya digunakan time frame 1 jam ya ini gini untuk sekarang kita 2 jam ini juga ada nih kan dari indeks angkutan S&P 500 bisa melihat ini ya mulai kemarin ini berarti di sini sentimen pasarnya positif harga sih ya kan sentimennya
di sini ini minatnya tergambar. Nah, ini salah satu yang menyebabkan fluktuasi indeks ketakutan untuk melihat S&P 500. Hal ini karena ini menggambarkan di besar, yaitu terjadi apa namanya, the Fed bahwa mengatakan bahwa QE untuk kuantitatif atau fiskal, apa ya bahasa Indonesia, stimulus kan gitu ya. Meskipun desas-desusnya akan dikurangi, tetapi untuk mengurangi di situ itu kan butuh waktu ya. Itu perhatian besar beralih gitu ya. Kalau ini hanya omongan aktifnya kan sudah belum biasanya. Nah, nah bunga jadi kenaikan tingkat suku bunga bukan obligasi yang semula turun, kemudian dia mulai naik berapa persen ya 10 tahun untuk yang 30 jadi kita kenaikan obligasi atau obligasi balas suku. Oke. Di sini jadi sentimen pada pasar S&P 500 atau harga saham gabung di dalam US terjadi karena minat resikonya naiklah kira-kira begitu. Minat resiko ada risiko terutama pada aset yang mengandung tingkat resiko tinggi. Mereka apa terjadi positif. S&P dan dari akan terlihat lebih cenderung ke bawah, minatnya bertambah, nilai dari apa namanya tingkat pasar itu akan terbaca dari fiksi. Lagi oh ini agak putus karena ini kondisinya sih ya di sini ya kan apakah benar persisten dan rendah dan apakah daerah itu bisa masa depan karena ada apakah benar lintas yang rendah di situ supaya langsung harga yang harga di harga itu yang harus bisa pada pasar tidak ada. Jadi ya, untuk pasar tradisional misal kalau enaknya kan di situ nyaman untuk mencari harga 40 man terutama nyaman dan ini bisa berlangsung cukup lama kan. Tetapi keseimbangan kalibrasi tidak berlaku. Sifat nah apa yang sejati banyak jadi fluktuasi ini harganya stabil yang sejati untuk kenapa saya katakan mendekati benar memang tidak semua level sedemikian itu akan menjadi tingkat support resisten yang sejati tetapi memang kebanyakan ya kan karena saya nggak bisa memutlakkan pasar bahwa ini pasti support resisten yang mutlak sejati di sini pasti harga akan berbalik di sini ya pasar itu kan bergerak secara dinamis bergerak menurut kebutuhan dan kepentingan dari peserta pasar kan gitu ya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini titik keseimbangan yang menyediakan likuiditas yang tinggi, kantong-kantong likuiditas yang tinggi
Nah, biasa merupakan pasar dengan volatilitas yang stabil atau yang rendah, kan gitu kan? Dan memang betul harga akan sering terhenti pada area ini, akan memantul dan sebagainya. Namun, kalau terjadi pada pasar dalam kepentingan yang relatif pendek gitu ya. Tapi kalau untuk yang lebih besar, semakin besar zona konsolidasi atau yang kita kenal dengan istilah equilibrium ya oke lah, dengan istilah pasar sideways ya oke lah, atau dengan istilah sideways ya oke lah, atau dengan istilah pas atau price acceptance zone itu juga oke lah, apapun lah itu namanya ya. Yang penting kondisi pasar itu akan tergambar dari bentuk candle yang padat seperti ini misalnya, gitu kan. Nah, ketika harga lolos dari sini, apakah yang pada bagian di sini merupakan resisten yang sejati? Saya tadi katakan mendekati benar, kadang-kadang benar kan gitu ya. Tetapi memang lebih banyak benar kan. Tetapi ini tidak bisa kita mutlakkan bahwa ini akan menjadi sebuah resisten yang sejati. Karena pada intinya pasar itu bergerak secara dinamis. Oke, kadang-kadang gampang ditebak, kadang-kadang sulit ditebak. Kan gitu kan? Nah, selama itu untuk menghindarkan kita daripada situasi dan kondisi ketidakpastian, ya salah satu caranya ya kita harus melihat tren yang terbentuk dari bias-bias harga kan gitu ya. Ya, struktur harga seperti itu. Jadi ya di pasar ini ya serba mungkin namanya kita di pasar keuangan kan, namanya itu juga bisnis kemungkinan kan. Namanya kita membeli probabilitas, membeli kemungkinan. Jadi ya serba mungkin gitu ya, nggak ada yang bisa kita bakukan. Bisa menjadi support resisten yang sejati, mungkin kalah, atau menjadi level yang bolak-balik di retest. Misalnya gini, kondisinya sekarang Pak ya, misalnya ini kan dalam bentuk besar ya, ini dalam bentuk besar ya. Artinya kalau kita kecilkan ini merupakan uh, replay terjadi. Lihat di sini ya, replay yang terjadi. Apakah ini pasti menjadi tingkat yang sejati? Saya nggak bisa mutlakkan ya, tetapi mungkin 80% ya, ya kan pola yang sama seperti ini kan sama kan. Coba lihat kalau dia udah lewat seperti ini. Cenderung ke bawah, iya. Namun yang di sini tidak bekerja yang ini. Tidak bekerja di sini, tapi bekerja di sini. Maksudnya di sini tidak berfungsi, di sini berfungsi kan. Jadi saya bilang ini nggak bisa mutlakkan, tapi itu akan menjadi satu panduan yang mendekati eh, ya namanya itu level potensial lah ya, level potensial. Jadi saya tidak berani mengatakan itu adalah mutlak. Pasti itu tingkat support resistance yang sejati. Oke. Okay? Jadi ya bisa dimanfaatin dengan baik dan sering terjadi pemantulan pada area itu. Ini adalah area potensial. Ya, bahasa forex memang bahasa yang labil ya, bahasa yang ngambang, bukan bukan ada kepastian. Namanya berdagang ya ngambang, ya kan? Nggak ada yang sempurna, nggak ada angka yang sempurna, nggak ada level yang sempurna. Semuanya berada dalam jarak kisaran. Salah satunya kita tidak mutlak harus mendapatkan harga yang spesial atau mendapatkan harga yang paling bagus. Tapi yang paling penting adalah mendapatkan harga yang sesuai dengan arah tren. Itu aja sih menurut saya. Jadi untuk mendapatkan tingkat volatilitas yang tinggi, memang waktunya kapan ya kita nggak tahu, ya kan? Kadang-kadang kita masuk pasar sudah hitung pasti ini harga pasti mantul nih pada daerah konsolidasi atau setway atau flat yang berlangsung cukup lama menjadi support resisten yang cukup cukup diperhitungkan misalnya ya. Nah, kadang-kadang level psikologis juga menentukan kan menjadi area yang penting. Tapi dia tidak mutlak ya, tidak mutlak. Katakanlah di khususnya untuk euro berada di angka 12 misalnya. Ini kan angka psikologis ya. Kadang-kadang bisa menjadi level yang mutlak untuk beberapa waktu. Tapi dia bukan menjadi batas harga yang
ya pada satu waktu tertentu memang akan berfungsi dengan baik. Tetapi pada batas waktu yang lain, ketika terjadi pertumbuhan minat pasar, ini bisa menjadi area yang akan ditembus. Kira-kira gitu ya jawabannya. Bisa di apa nggak? Bisa diterima nggak? Oke, oke. Ada pertanyaan yang lain atau ada mau bahas pair yang lain karena saya pikir untuk volatilitas kita sudah selesai materi volatilitasnya. Jadi kan masih ada sisa waktu yang bisa kita gunakan untuk ya mungkin membahas yang lain. Lagi mantau mata uang apa nih? Oh, konseling ya. Kita lihat ya. Oke, kita lihat kemungkinannya sih ya. Kemungkinan sih ada ya. Terus misalnya kita lihat standar-standar aja ya. Kita lihat standar-standarnya aja. Memang kan kalau kita lihat dari frame besar, dari batangan candle ini, oke. Ya kita lihat dari frame besar ya, supaya kita bisa melihat fluktuasi harganya. Yang penting fluktuasi kan terjadi, volatilitas itu kan terjadi dalam range harga ya. Misalnya ini ya, untuk bulan yang ini adalah range harga masa Brexit pos pertama ya, kita tarik begini ya. Ya kan kisaran range-nya kan berada di sini kan. Jarak transaksinya yang kemungkinan akan terjadi nantinya. Kalau untuk frame besar ya. Dan di sini kita dapati ini harga bermain dalam konteks bulan Juni tahun 2016. Juni ya, kalau saya nggak salah di apa pasca Brexit pertama bulan Juni ya, bulan Juni 2016. Nah, kita melihat range harganya sekarang berada di sini. Jadi kalau kita melihat dari konteks tren, ini turun, ya oke turun. Nah kalau kita lihat di sini dengan pertanyaan yang pertama tentang level 1 di mana terjadi kantong likuiditas, terjadi akan menjadi tingkat support resisten yang tinggi, misalnya ya pertanyaan begitu ya. Kita melihat dua kejadian dari dua periode waktu yang berbeda itu berfungsi. Dan dia merupakan level keseimbangan yang bisa kita lihat dari tingkat support resistance, supply dan demand. Dan ya, merupakan titik keseimbangan yang apabila kita ukur ya ini adalah 50% ya. Ini adalah 50%. Di mana tingkat keseimbangan terjadi selalu berada pada level 50. Ya kan? Di daerah 50% dari high low-nya. Oke, jadi berfungsi untuk pertanyaannya yang pertama. Nah, sekarang kita lihat apakah harga akan kembali ke 14. Level 14 saya buat batasan di mana 14 itu terjadi pemantulan yang berulang kali. Level harga ini 14. Nah, teman-teman bisa lihat dari high monthly ini ya. High monthly ini merites. High monthly ini merites level psikologis dan di sini monthly juga pernah merites angka yang sama. Kalau kita telisik history data juga merupakan level yang diperlukan, bisa dilihat di sini ya, merupakan daerah pantulan. Jadi untuk pertanyaannya dengan kondisi price action untuk saat ini, apakah mungkin harga akan ke 14? Ya mungkin sekali, mungkin sekali. Oke. Nah pada level bawah misalnya di sini di angka harga 136 sekian, ini menjadi area juga penting, area resistance support. Nah, bisa dilihat di sini ya. Artinya inilah jejak harga yang tersembunyi dari masa lalu. Oke, jadi kita sudah memiliki kisaran harga yang akan terjadi dalam beberapa hari atau beberapa minggu ke depan di dalam kisaran 136 dan 14.
Nah, sekarang kita lihat price action-nya. Kalau ditinjau dari harga yang terjadi, sebenarnya posisi pound sterling ini berada dalam kondisi sideways. Ya, dari beberapa minggu, 3 minggu yang terakhir kita lihat kan harga bergerak dalam kisaran sideways, tetapi memiliki tingkat fluktuatif yang tinggi kan gitu ya. Nah, sekarang kan pertanyaannya, apakah dengan kondisi price action untuk saat ini ada kemungkinan nggak harga balik ke area 14? Sangat mungkin sekali untuk ke arah sana, ya kan? Kalau kita tinjau dari struktur yang terbentuk ini pada struktur daily, memang eh, ini merupakan daerah retest untuk kita ambil posisi turun nantinya ya, Kalau ada harga kembali sini, daerah 14 ini merupakan area sell, Kalau kita lihat sejenak dari struktur harga yang terbentuk, memang kita memiliki kecenderungan untuk mengambil posisi ke atas untuk sementara waktu, bukan untuk jangka panjang. Oke, jadi ada kenaikan harga pada level ini adalah potensi untuk melakukan sell. Gitu. Karena kita melihat dari rounding top yang terbentuk, terjadi overlapping harga yang lama sekali di sini. Ini memberikan isyarat ini merupakan level dari pertahanan yang lama, kuat ya. Ini berlangsung lama sekali, berapa hari berlangsung di sini, hampir 1 bulan ya, 25 bar di sini, harga berlangsung di sini. Jadi ini merupakan level yang kuat sekali. Jadi ya kalau terjadi akselerasi harga sampai ke 14, saya ini merupakan potensi untuk melakukan penjualan pada level ini. Oke. Dan mungkin smart money bisa mengambil level ini untuk memakan tingkat untuk mengambil posisi limit mereka maupun untuk menjemput stop loss dari para seller di sini pada level ini. Jadi pada level 14 harus cukup berhati-hati karena ini menjadi level yang sering dites. Nah, di sini biasanya banyak jebakan. Oke, jadi jangan pasang stop loss terlalu dekat pada level ini, kisarannya ya, karena level yang sering dites itu akan sering menjadi trap pasar karena sering dites kan, jup naik ke atas, itu akan sering menjadi itu yang perlu diperhatikan. Kalau kita lihat dari daily, secara daily ya, penutupan dari minggu lalu kan terjadi kenaikan ya, dan ini merupakan level keseimbangan di sini ya. Ini merupakan level keseimbangan di mana kita cenderung mengambil posisi buy untuk kepentingan jangka waktu pendek di sini. Level kepentingan buy ya untuk jangka waktu pendek di sini. Nah, tetapi kalau untuk melihat ukuran di sini, ini merupakan level zona konsolidasi juga. Jadi ada kemungkinan harga akan hanya bermain pada level ini dalam waktu dekat ini. 1-2 hari misalnya gitu ya. Karena di sini terjadi 2 kali retest di sini. Ini ada tes 2 kali di sini. Jadi ini akan menjadi pantulan. Oke, jadi konteks harga di sini dengan pola bullish engulfing dan 2 tower yang kita lihat di sini atau 2 pola naik di sini, ya kemungkinan besar akan terjadi retracement pada sisi atas. Karena kalau pola yang naik dengan dua tower seperti ini, dua pola naik ini biasanya cukup kuat untuk melakukan koreksi atau retracement pada harga turun dari beberapa waktu yang lalu. Dia masih ada. Nah, sekarang kita lebih ke level dekat di sini. Nah, kalau kita lihat di sini kan terjadi pemecahan struktur ya, jadi memang lebih condong untuk mengambil posisi buy dalam waktu pendek ya. Ini adalah hari Senin, hari yang sepi. Nah, di sini kan ada 2 level ya. Di sini ada 1 level, di sini terjadi pemantulan jadi angka 14, dan pada level ini untuk periode yang kecil juga terjadi pemantulan pada level harga di sekitar 139. Kalau kita ambil bulatnya kan kira-kira di 139 ya. Tapi kalau untuk melebihnya biasanya dia menyisakan 13925 pada level ini.
untuk harga hesitasinya, karena posisi harga dari 14 ke 139295 ini merupakan level hesitasi, level keraguan harga. Jadi level harga 14 di sini merupakan level keraguan harga. Level keraguan harga. Jadi akan terjadi akselerasi harga yang bisa berlari dengan kencang ya, dengan tergantung close dari harganya, bisa meninggalkan shadow panjang atau malah dia close-nya di atas, menjebak para posisi seller yang ada sell limit pada area sini, itu bisa juga terjadi. Oke, kira-kira demikian ya. Oke, saya pikir cukup ya. Kita sudah ngobrol lumayan panjang, sudah 1 jam lewat sedikit. Oke, sampai jumpa pada webinar berikutnya. Terima kasih sudah hadir pada hari ini. Dan kita akan berjumpa pada hari yang sama, waktu yang sama, minggu depan. Oke, selamat malam buat kita semuanya.